Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas membangkitkan. Haleluya. Biar setiap kita hari ini kita dengar suara sangkakala Allah. Sangkakala berbunyi, Itulah tanda panggilan tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. dari seluruh bumi. Haleluya. Kami mendengar suara Tuhan. Dengar suara Kristus. Bangkitlah. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Ya Allah, minyak yang baru. Minyak baru telah dicurahkan, Biar gereja Tuhan dipulihkan. gerejanya Haleluya. dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Dan kita percaya kasih Tuhan ditunjukkan bagi setiap kita. Dan biarlah pagi hari ini, dalam ibadah pagi hari ini, kita masing-masing boleh mendapatkan berkat. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan. Dan kami rindu membawa korban syukur kami yang terbaik untuk Engkau. Karena kami tahu Bapa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami. Yang begitu menjaga kami Tuhan. Kasih yang tanpa batas, yaitu Engkau Tuhan. Biar sekali lagi pagi ini Tuhan, kami mau membawa hati kami. Kami mau membawa korban syukur kami yang terbaik hanya untuk nama-Mu. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur Hanya bagi namamu Tuhan. hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Apakah ku balas kasih-Mu? Biarlah hanya segala hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu.
Sungguh Engkau baik. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk membawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan Engkau. Kami siap untuk memuji-Mu dan kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Saat ini jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Aku bersuka cita ketika aku datang ke rumah Tuhan. Dan biarlah kemuliaannya boleh nyata di dalam bait-Mu. Amin. Aku bersuka cita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Amin. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan? Haleluya. Aku bersuka cita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersuka di dalam rumah Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Engkau yang bersuka cita hari ini, boleh tengok kanan kirinya. Berikan senyuman yang terbaik buat kiri kanannya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau bersuka cita Tuhan. Apapun setiap musim kehidupan kami. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekali lagi sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk terus ikuti kebenaran-Mu Yesus. Hidupi akan kebenaran-Mu. Karena kami tahu itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk berkenan di hadapan Tuhan dan mampukan kami untuk menjadi hamba yang setia. Tuhan, melalui firman ini yang akan disampaikan, kiranya boleh terjadi pembaharuan budi dalam hidup kami dan semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Ya, hari ini kita akan membahas tema khotbah yang menarik gitu ya, judulnya How Low Can You Go?
How low can you go? Ini berbicara mengenai kerendahan hati, saudara-saudara. Mengenai kerendahan hati gitu ya. Dan membahas kerendahan hati ini khususnya untuk minggu ini gitu. Ini sebenarnya agak sulit untuk saya bawakan gitu ya. Karena Liverpool semalam menang, saudara-saudara. Dan nomor 1 di puncak klasmen. Jadi kalau ketemu fans Manchester gitu, kedua-duanya kayak pengen tinggi hati aja sih rasanya gitu. Jadi agak sulit nih buat saya minggu ini, saudara-saudara. Nah tapi oke, saudara-saudara. Iya, membahas kerendahan hati ini tema yang nggak gampang sih sebenarnya. Gampang diomongin tapi nggak sangat sulit dilakukan gitu saudara-saudara. Karena kerendahan hati ini itu iya mungkin buat ngomong gampang gitu, cuma untuk dilakukan ya sulit gitu. Nah saudara, pada waktu saya masih sekarang juga masih muda sih, seumuran Elo lah gitu ya. Waktu saya seumuran Elo gitu dan saya mulai belajar musik gitu ya. Ya saya lumayan serius, cukup semangat gitu ya belajar musik, dan salah satu kayak goalnya itu waktu saya belajar musik itu ikut ini festival. Saya sering ikut festival band lomba gitu ya. Dan salah satu yang saya pelajari kalau saya ikut lomba gitu ya, lomba band itu adalah untuk lu bisa dapat piala gitu, untuk lu bisa menang gitu, lu mesti bisa lu mesti bisa bikin aransemen atau perform yang lu mesti bisa bersinar gitu. Maksudnya lu mesti bisa berada di tempat yang tinggi gitu ya. Maksudnya tempat yang tinggi dalam arti kata secara musik gitu ya. Secara aransemen, secara perform, lu mesti bisa perform gitu. Lu mesti bisa maju dan lu mesti, wah gila gue hebat nih. Dan mesti dengan pede gitu. Itu adalah salah satu hal yang saya pelajari pada saat saya belajar musik dan main ngeband gitu ya. Dan saya ikut festival untuk bisa menang, mesti bisa nunjukin diri lu gitu. Hebat, oh gue pede nih gitu. Ya, emang saya maksudnya kalau saya ikut lomba band dulu sering menang saudara-saudara. Sering menang gitu. Jadi ya maksudnya saya tahu gitulah gimana caranya untuk lu bisa menang. Ya lu mesti bisa pede gitu kalau ikut lomba. Dan itu kunci saudara-saudara. Dan ya seiring berjalannya waktu itu menurut saya maksudnya wow, itu sangat memungkinkan untuk saya secara pribadi gitu ya, untuk benar-benar tinggi hati gitu. Maksudnya tinggi hati dalam arti kata, oh ini gue di depan loh, gue bisa gitu ngelewatin aransemen yang susah gitu, dan gue nunjukin kalau diri gue hebat gitu. Ya dan emang mungkin sering tinggi hati juga saudara-saudara gitu ya. Dan menurut saya apabila kita nggak memiliki pandangan hidup yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita nggak menjaga hati kita, akan dalam hidup gitu ya saudara-saudara, kemungkinan besar apa yang kita lakukan itu adalah semuanya untuk diri kita dan untuk meninggikan diri kita saudara-saudara. Nggak salah sih kita bekerja untuk lebih kaya. Nggak salah kita make up untuk lebih cantik, lebih jago main gitar atau lebih jago main musik gitu, atau bersukses di dalam perusahaan, memiliki karir yang baik. Tapi kalau kita nggak memiliki pengertian yang benar dan kita nggak menjaga hati kita dan merendahkan diri kita saudara-saudara, semuanya itu kemungkinan besar kita lakukan hanya untuk meninggikan diri kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi tinggi hati saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar kerendahan hati, tetapi lawan kerendahan hati yaitu tinggi hati itu adalah tinggi hati berada di pusat kejatuhan
berada di pusat dosa, saudara-saudara. Tinggi hati berada di pusat kejatuhan malaikat dan manusia. Di Yesaya 14, saudara-saudara, dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bintang timur ini siapa? Lucifer, saudara-saudara. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Tinggi hati menyebabkan malaikat Lucifer ini jatuh dan diturunkan ke dalam dunia orang mati, saudara-saudara. Begitu juga dengan manusia. Pada saat ular mau mengelabui manusia, dikatakan sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Keinginan Lucifer dan manusia untuk menjadi lebih tinggi sama seperti Allah. Itu yang menyebabkan kejatuhan dan dosa berasal dari situ, saudara-saudara. Makanya kalau malaikat aja jatuh gitu ya dan manusia pertama aja jatuh, kerendahan hati itu sangat sulit dilakukan, saudara-saudara. Dan mungkin kerendahan hati itu sering dianggap oleh dunia adalah suatu kelemahan gitu ya, saudara-saudara. Dan mungkin status yang tinggi atau nggak ada salahnya dengan status yang tinggi gitu ya. Cuman mungkin sikap tinggi hati itu mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu kekuatan dan kerendahan hati mungkin bisa dianggap sebagai suatu kelemahan. Saudara-saudara, berlawanan dengan tinggi hati yang berada di pusat kejatuhan malaikat dan manusia, sebaliknya kerendahan hati, saudara-saudara, itu berada di pusat Injil, di pusat kabar baik itu sendiri, di pusat kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kerendahan hati berada di pusat Injil. Kita lihat di Filipi 2, ini nanti yang ayat yang sebelumnya nanti kita bahas juga. Teman ini dari ayat 5 dulu kita baca, hendaklah kamu, ini kamu jemaat orang-orang percaya di Filipi gitu ya, dari Paulus surat, hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi kita disuruh untuk menaruh pikiran dan perasaan kita sama seperti Tuhan Yesus. Yaitu apa? Yaitu yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus itu Tuhan sendiri, Allah itu sendiri. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, kerendahan hati. Ini ayat ini berbicara sebelum kelahiran Kristus, sebelum Natal nih saudara-saudara ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri, ya dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan turun menjadi manusia. Jadi Tuhan merendahkan dirinya sampai menjadi manusia gitu ya. Dan saudara-saudara, apakah ini maksudnya, oh ya Tuhan, kalau kita baca ayat ini mungkin kita bisa berpikir gitu, oh ini sebenarnya Tuhan Yesus ini pada saat dia mengosongkan diri, apakah dia itu enggak lagi menjadi Tuhan gitu ya. Dan dia hanya semata-mata manusia biasa. Enggak ya saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus pada saat dia lahir ke dalam dunia, dia tetap Tuhan. Dan pada saat dia mengosongkan diri, apa yang dikosongkan saudara-saudara? Apa yang tadinya ada dari Tuhan Yesus habis itu pada saat dia menjadi manusia itu enggak ada. Ini kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 5. Di Yohanes 17 ayat 5 ini doa Yesus sesaat sebelum dia mau disalib. Dan Tuhan Yesus bilang gitu ya, kalau nanti dia udah disalib itu, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri. Maksudnya pada dirimu sendiri kalau di bahasa Inggris, permuliakan aku bersama-sama dengan Allah Bapa gitu ya. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi apa yang Tuhan Yesus nggak ada, yang kosong itu adalah kemuliaan Allah. Pada saat dia turun menjadi manusia, kemuliaannya hilang. Jadi dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus kembali menjadi, kembali ke surga dan dimuliakan dengan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus pada saat dia menjadi manusia, ia tetap adalah Tuhan, bukan manusia semata. Ya, di Roma 9 ayat 5 dikatakan mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Siapa mereka? Mereka itu adalah bangsa Israel gitu ya. Bangsa Israel yang menurunkan Mesias. Mesias itu Tuhan Yesus itu sendiri dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, kerendahan hati saudara-saudara berada pada pusat Injil, berada yang menjadi dasar pernyataan kasih Yesus kepada manusia. Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus saja merendahkan dirinya, berarti untuk kita orang-orang yang percaya, untuk kita orang-orang yang mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus, apa yang menjadi indikator saudara-saudara? Apa yang menjadi indikator kalau kita sudah betul-betul mengikut Kristus dan betul-betul mengalami perubahan hidup dan menjadi seperti Kristus? Indikatornya adalah saudara-saudara, salah satu indikator yang penting adalah kerendahan hati itu sendiri yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita saudara-saudara. Jadi saya cuma bahas dua aja saudara-saudara ya. Saya cuma share ada dua. Kita harus merendahkan diri kita, memiliki kerendahan hati kepada sesama kita dan kepada sesama orang percaya gitu ya. Sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Nah, ini kita bisa lihat di Filipi 2 ayat yang bagian pertama. Kalau tadi di sini kita lihat di bagian yang ayat 5 sampai 11 ini sebelumnya gitu ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah
hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kalau kerendahan hati berada di pusat Injil, berarti indikator kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, untuk kita bisa dibilang, oh ya lu pengikut Kristus bener nih. Dan kita mengalami pertumbuhan gitu ya. Adalah kita memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Pertama kepada siapa? Kepada sesama dan kepada sesama orang percaya. Dan itu, ya ini nasihat Paulus pada jemaat di Filipi, di Filipi 2 gitu ya. Dan kerendahan hati, kalau kita pikir-pikir gitu ya, siapa yang siapa yang Tuhan Yesus paling gak suka gitu ya. Kalau kita baca Injil gitu ya dari Matius sampai Yohanes, kira-kira Tuhan Yesus itu paling gak suka sama siapa sih saudara-saudara? Sama siapa? Sama, itu sering banget gitu ya diceritakan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi gitu ya. Dan iya karena mereka munafik gitu ya, mereka ngomong tapi mereka gak ngelakuin gitu. Dan salah satunya juga kita lihat di Matius 23 ini kalau saudara baca panjang gitu Tuhan Yesus ngomelin orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gitu ya. Dan di ayat 5 dikatakan ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi orang-orang yang paling gak disukai Tuhan, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka punya kecenderungan untuk memiliki tinggi hati, saudara-saudara. Dan ya Tuhan berkata gitu, siapa yang akan meninggikan diri dia akan direndahkan. Dan lo kalau mau jadi yang terbesar, lo mesti merendahkan diri gitu. Itu rumusnya Tuhan, saudara-saudara. Sebaliknya, untuk orang-orang yang Tuhan paling kasihi, yaitu murid-muridnya, apa nilai yang Tuhan ajarkan? Di Yohanes 13, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Jadi apa yang Tuhan Yesus inginkan adalah untuk kita meniru teladan Tuhan. Untuk kita memiliki apa saudara-saudara? Kerendahan hati. Kita memiliki kerendahan hati kepada sesama pelayan Tuhan gitu ya. Sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Sebagai pribadi yang sudah diselamatkan kita mesti memiliki kesadaran. Kalau Tuhan aja itu merendahkan dirinya loh gitu. Dia yang kaya, dia yang sangat kaya, dia menjadi miskin untuk kita. Supaya kita yang miskin saudara-saudara menjadi kaya. Jadi kerendahan hati ada pada pusat Injil, kabar baik. Dan ada satu kisah menarik gitu ya, kalau di Korintus gitu. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dan di Korintus 1 dikatakan kalau ternyata orang-orang percaya di Korintus itu punya geng-gengan gitu, punya geng. Ya, jadi gue timnya Paulus nih gitu ya. Wah, gue
timnya Kefas. Kefas itu Petrus ya saudara-saudara. Oh gue ini dari timnya Kristus gitu ya. Aneh, timnya Kristus. Harusnya mereka semua timnya Kristus gitu ya. Tapi saudara-saudara, Paulus berkata di 1 Korintus 3 ayat 4-7. Karena jikalau yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi indikator kita sebagai orang percaya yang memiliki pertumbuhan, yang memiliki, wah bener nih, lu emang orang Kristen yang bener-bener percaya gitu ya. Bukan, oh nih gue lebih hebat ini nih, oh gue lebih hebat ini, oh ini gue lebih hebat ini. Enggak saudara-saudara. Karena kalau di Yohanes dikatakan apa ya, yang mesti bertambah siapa? Tuhan. Kita mesti makin apa? Berkurang saudara-saudara. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan saudara-saudara. Yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Ini Paulus yang ngomong gitu. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi walaupun ada orang yang menanam atau menyiram gitu, tapi kalau Tuhan gak memberi pertumbuhan ya. Karena itu yang penting, bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan saudara-saudara. Jadi kerendahan hati itu sebetulnya harus menjadi dasar kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini saya yang udah melayani gitu ya. Kerendahan hati itu harusnya menjadi Iya menjadi dasar saudara-saudara. Karena itu adalah teladan yang Tuhan berikan. Bukan untuk kita menunjukkan, oh gue lebih hebat nih, oh gue lebih hebat gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh jadi hebat, itu nanti aku jelasin ya saudara-saudara. Persepsinya tuh mesti benar gitu loh. Bukan kita nggak boleh menjadi lebih baik, nggak boleh menjadi lebih kaya. Enggak, bukan. Tetapi persepsinya mesti benar. Jadi kita harus merendahkan hati kita kepada sesama dan kepada sesama orang percaya gitu ya. Sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Itu yang pertama saudara-saudara. Oke, nah yang kedua, ini yang terakhir, kedua. Oke, yang kedua kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai manusia yang berdosa. Kita mesti memiliki kesadaran kalau kita itu adalah manusia yang berdosa, saudara-saudara. Aku pernah ngomong kayaknya beberapa minggu yang lalu gitu ya. Karena orang seringkali nggak sadar, saudara-saudara. Ini sebenarnya penting gitu ya. Walaupun mungkin kita tahu kita itu ada salah gitu. Cuman kita seringkali kita nggak sadar saudara-saudara kalau kita itu adalah sebetulnya manusia yang berdosa. Dan ini penting saudara-saudara. Karena tanpa kerendahan hati untuk melihat kalau kita itu sebetulnya manusia yang berdosa saudara-saudara. Kita nggak akan melihat karya keselamatan Kristus saudara-saudara. Kita nggak akan melihat karya keselamatan Kristus. Ada ya ini kejadian pada saat Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat yang lain, saudara-saudara. Dan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Dan katanya, bukankah engkau Kristus, adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi ada juga yang tetapi yang seorang yang disalibkan, yang satu lagi penjahat yang kedua menegur dia dan katanya, tidakkah engkau takut
juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita, ini orang yang kedua, penjahat yang kedua berkata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini enggak berbuat sesuatu yang salah. Lalu Yesus berkata, lalu ia berkata, si penjahat ini gitu ya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, dua orang ini adalah penjahat yang bersalah di mata hukum gitu ya. Dan mereka dihukum, disalib. Tetapi yang satu itu di hadapan kematian, dia tetap nggak bisa melihat dirinya sebagai orang yang bersalah gitu ya. Dan dia bilang, selamatkanlah dirimu dan kami juga gitu. Penjahat yang satu saudara-saudara, dia nggak sadar gitu ya akan apa yang menjadi salahnya dia. Tetapi penjahat yang kedua, dia memiliki kerendahan hati dan dia bilang sama kita emang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini gak berbuat sesuatu yang salah. Nah saudara-saudara, dua orang ini sama-sama bersalah gitu. Tapi yang satu memiliki hati yang tinggi dan dia ya nggak bisa ngelihat kenyataan gitu dan penjahat yang kedua dia bisa melihat dirinya sebagai orang yang bersalah dan dia butuh keselamatan dan dia sadar kalau dirinya itu adalah orang yang bersalah saudara-saudara. Saudara-saudara dibutuhkan kerendahan hati untuk kita melihat diri kita sebagai orang yang berdosa, yang bersalah. Karena kita sebetulnya sama saudara-saudara seperti kedua penjahat ini. Kita sebenarnya juga adalah kedua penjahat ini saudara-saudara. Karena kita bersalah di mana? Di hadapan Tuhan. Kita bersalah karena dosa kita, saudara-saudara. Tetapi mungkin sama seperti satu penjahat, ada yang nggak sadar kalau dia itu sebetulnya adalah orang yang berdosa. Tetapi penjahat yang kedua, dia melihat diri dia dan dia sadar akan kesalahan dia. Saudara-saudara, dibutuhkan kerendahan hati untuk melihat keselamatan, karya keselamatan Kristus, saudara-saudara. Dan kalau kita enggak sadar kalau diri kita itu butuh keselamatan, kalau diri kita itu adalah manusia yang berdosa dan butuh kasih Kristus, anugerah keselamatan Kristus, kita enggak akan melihat keselamatan itu, saudara-saudara. Ya, di Mazmur 149 dikatakan ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Di Tawarik 2 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Dan Tuhan katakan maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, kita sama seperti dua orang penjahat ini. Kita adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan, bedanya yang satu enggak sadar, yang satu mengakui kesalahannya. Dan dia minta sama Tuhan, Tuhan ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara-saudara, ada satu kisah menarik di Yohanes 8.
Di Yohanes 8. Ya, ini pada saat Yesus berada di Bukit Zaitun gitu ya. Dan pada pagi hari orang udah ngumpul, datang banyak untuk mendengarkan Tuhan berbicara gitu. Dan tiba-tiba ahli Taurat dan orang Farisi datang, saudara-saudara. Mereka datang dan mereka membawa seorang perempuan. Ya, kita baca di ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, kita mau lihat bagian firman Tuhan ini sangat menarik. Karena ya ini ada, kalau kita melihat konteksnya saudara-saudara. Yang pertama kita lihat, ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ingin pakai hukum Musa gitu ya, untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka ingin, pakai hukum Musa untuk menjebak Tuhan Yesus. Jadi kalau di dalam imamat gitu dikatakan, maksudnya kalau ada orang yang berzina, dia harus dihukum mati, dilempari batu gitu ya saudara-saudara. Ya, tapi sebetulnya di imamat juga dikatakan yang harusnya dihukum itu 2 orang gitu, maksudnya yang cowok dan cewek. Ini yang menarik ya, yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hanya yang wanita gitu ya. Nah, si ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ingin pakai hukum Taurat dan bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan ini kalau menurut hukum Taurat nih, hukum Musa gitu ya, kita harus ngelempari perempuan ini karena dia udah berbuat zina. Jadi mereka tanya, apa pendapatmu tentang hal itu? Gitu ya. Dan di sini dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi si orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini pengen bikin apa saudara-saudara sebenarnya? Dia pengen nyalahin Tuhan Yesus. Nyalahinnya maksudnya gimana gitu. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat konteks bagian firman Tuhan ini dan kita lihat konteks politik pada zaman itu, Israel dikuasai oleh siapa? Romawi gitu ya. Israel dikuasai oleh Romawi. Jadi sebetulnya pada saat orang-orang Farisi bilang, oh ini udah ini kita timpukin aja, kan hukum Musa, hukum bangsa Israel bilang kalau kita tuh mesti timpukin si wanita ini karena dia berzina. Tetapi Israel berada di bawah kekuasaan Romawi. Yang berhak menghukum mati seseorang siapa saudara-saudara? Orang Romawi. Makanya orang Farisi dan ahli Taurat mereka nggak berani membunuh Yesus walaupun dia sudah mengaku sebagai Tuhan gitu kan. Mereka suruh siapa? Suruh Pilatus yang punya kekuasaan. Nah, jadi maksudnya mereka menjebak apa saudara-saudara? Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, oh ya udah kita timpukin aja ini sesuai dengan hukum Musa, kita mesti bunuh dia. Siapa yang salah saudara-saudara? Tuhan Yesus yang salah. Karena hukum yang berlaku di tanah itu adalah hukum Romawi. Jadi kalau Tuhan Yesus timpuk itu wanita, hukum Romawi berlaku untuk Tuhan Yesus. Dia salah nih.
Lu udah main hakim sendiri, udah bunuh orang, tapi sebetulnya yang berhak melakukan hukuman penalti itu adalah bangsa pemerintah Romawi. Oke. Nah, yang menarik, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berkata kepada mereka. Oke, kita lihat nih, ini ada satu hal yang menarik karena kenapa Tuhan Yesus menulis dengan jarinya di tanah, saudara-saudara. Oke, ini agak menarik, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita lihat dulu ya, bangsa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin menjebak Yesus dengan menggunakan hukum Musa gitu ya. Dan kalau Tuhan Yesus melakukan hukum Musa, Tuhan Yesus akan dihukum dengan hukum apa? Hukum Romawi. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Wah, ini agak aneh gitu. Kenapa dia menulis jarinya di tanah? Saudara-saudara, kalau kita lihat di Kejadian 31 ayat 18 dikatakan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh apa? Oleh jari Tuhan, saudara-saudara. Jadi Tuhan menulis hukum 10 perintah Allah dengan apa? Jari Tuhan di atas kedua loh batu itu. Dan pada saat Tuhan Yesus menulis jarinya di tanah, Tuhan Yesus lagi mau dijebak nih dengan hukum apa? Dengan hukumnya dia sendiri, dengan hukum Musa, dengan hukum Taurat. Mau diadu domba dengan hukumnya siapa? Hukum pemerintah Romawi. Dan Tuhan nulis dengan jarinya gitu, dia nulis di tanah gitu. Dan kalau saudara tahu di Yeremia tentang perjanjian baru, Tuhan bilang apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam apa? Dalam hati mereka. Tuhan menulis hukum, saudara-saudara. Dan pada saat dia bangkit, dia bilang, barang siapa di antara kamu yang gak berdosa, udah boleh lu lempar batu kepada perempuan itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya, gak ada satupun yang melempar, saudara-saudara. Dan pada akhirnya Tuhan bilang, aku pun gak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi di bagian firman Tuhan ini, kita bisa ngelihat kalau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pengen pakai hukum Musa buat ngejebak Tuhan Yesus, diadu domba dengan hukum bangsa Romawi. Tetapi Tuhan Yesus menulis hukum yang baru, saudara-saudara. Tuhan Yesus menulis hukum yang baru sama seperti dia menulis di dua loh batu itu, dia lucu ya, menulis di tanah gitu. Dan Yeremia katakan Tuhan akan menulis Taurat di dalam batin dan menuliskan dalam hati mereka. Dan saudara-saudara, apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa di antara kamu gak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan Yesus lagi ngegampar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka pikir diri mereka gak berdosa, saudara-saudara. Tuhan Yesus lagi mau dikerjain balik, saudara-saudara, ini sama Tuhan Yesus. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka melihat diri mereka sebagai orang, wah gue tinggi nih, gue bener nih gitu kan. Mereka mencari penghormatan. Tapi mereka adalah orang yang munafik dan Tuhan Yesus sadarkan mereka. Barang siapa di antara kamu yang gak berdosa, silahkan lempar dulu. Dan ini adalah hukum
yang baru yang Tuhan Yesus tulis, saudara-saudara. Hukum apa? Hukum, bukan hukum sebetulnya, itu adalah anugerah keselamatan. Makanya di akhirnya Tuhan bilang, aku gak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita dapat melihat karya keselamatan Tuhan. Kalau kita nggak rendah hati dan nggak sadar diri kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita nggak bisa melihat karya keselamatan Tuhan, saudara-saudara. Sama seperti dua orang penjahat yang ada di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Yang satu nggak melihat dirinya sebagai orang yang bersalah. Tapi yang satu sadar kalau dirinya itu adalah gue salah. Kita adalah penjahat, saudara-saudara. Bukan kita penjahat ditangkap polisi atau apa, enggak. Tapi kita penjahat dalam arti kata kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan kita butuh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kita butuh kasih karunia yang dari pada Tuhan. Kerendahan hati, saudara-saudara, bukan berbicara nggak sekedar lu nggak boleh main musik yang keren ya, atau lu nggak boleh cari duit dan punya status yang tinggi gitu ya, atau lu nggak boleh lebih pintar gitu, ya lu biasa-biasa aja lah gitu. Enggak, saudara-saudara. Kerendahan hati itu berbicara mengenai kesadaran diri kalau kita adalah manusia yang berdosa, yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, itu harusnya Tuhan yang semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Kerendahan hati berbicara mengenai kita sebagai pribadi yang sudah diampuni dosanya. Dan kita juga mau mengampuni orang lain, karena itu yang Tuhan ajarkan, saudara-saudara. Kerendahan hati berbicara mengenai kesadaran diri kalau kita itu sebetulnya segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai, bakat kita, kecantikan kita, uang kita, semuanya itu adalah daripada Tuhan. Dan harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara-saudara. Jadi, can you go low? Bisa gak kita merendahkan diri kita, saudara-saudara, di hadapan Tuhan dan merendahkan hati, merendahkan diri kita kepada sesama kita dan sesama pelayan Tuhan. Karena itu adalah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan karena kita manusia berdosa yang butuh anugerah keselamatan. Miliki kerendahan hati terhadap sesama karena itu yang Tuhan inginkan, yaitu untuk mengikut teladan Dia, untuk merendahkan diri dan saling melayani. Yang terakhir juga kita mesti punya kerendahan hati atas setiap keputusan Tuhan di dalam hidup kita. Belajar setia kepada setiap rancangan Tuhan. Mungkin ada yang gak enak, mungkin yang enak. Apapun itu yang ada di hadapan kita yang Tuhan beri. Kita tetap mau setia kepada Tuhan. Karena pada akhirnya segala kemuliaan akan kembali kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Pemain musik, silakan. Kita mau angkat satu pujian salibnya.
Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk Tuhan yang mau merendahkan dirinya begitu rupa. Engkau yang kaya menjadi miskin agar kami yang miskin menjadi kaya, Tuhan. Engkau Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, menurunkan dirinya ke dalam dunia ini dan menjadi sama, menjadi hina seperti kita makhluk ciptaannya. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur untuk karya keselamatan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki kerendahan hati sama seperti Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami, bentuk pribadi kami, bentuk budi kami, pikiran kami, dan hati kami. Tuhan, Kau mau jamah, mampukan kami, jaga hati kami agar kami selalu hidup melihat Tuhan. Dan Tuhan, kami mampu untuk merendahkan hati, merendahkan diri kami sama seperti Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Tuhan, kiranya turun berkat yang daripada Tuhan atas roti dan anggur ini. Urapan Tuhan tercurah atas roti dan anggur. Berkat Tuhan tercurah atas roti dan anggur ini. Pada saat kami makan roti ini dan meminum anggur, kami betul-betul dapat mengingat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami dapat mengingat kasih Tuhan yang begitu besar untuk manusia. Dan Tuhan, pada saat kami makan dan minum roti anggur ini, terjadi pembaruan budi di dalam hidup kami, terjadi perubahan hidup. Dan kami dimampukan untuk merendahkan hati kami sama seperti Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Salibnya dan roti dan anggur silakan dibagikan kepada jemaat.
Jemaat saya persilakan untuk berduduk kembali. Beramah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Setelah ikan. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Dan apakah di antara jemaat ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum menerima boleh mengangkat tangannya. Oke, sudah semua. Mari kita mendengar pembacaan firman Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami yang berdosa. Dan Tuhan, kami mampukan kami untuk kami dapat melihat betapa besar baiknya Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan untuk kami. Betapa mulianya Engkau. Dan Tuhan, hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan Kau mau ajarkan kami untuk kami dapat menjadi seperti Tuhan. Memiliki kerendahan hati. Untuk kami dapat melayani sesama kami. Memiliki kerendahan hati untuk kami dapat
melayani bersama dengan rekan-rekan sepelayanan di tempat ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga memiliki kerendahan hati untuk kami dapat melihat diri kami yang adalah orang berdosa yang butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami landaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan satu pengumuman. Kalau di gereja kita pada bulan Oktober ini kita akan membuka kelas baru. Kalau selama ini kita ada ini ya, kelas musik saudara-saudara. Ya, kelas musik. Dan ini udah berlangsung 1,5 tahun lah kurang lebih gitu ya. Dan cukup banyak muridnya gitu, kurang lebih ada 50-an. Dan sekarang kita ada buka kelas baru, masih di musik juga. Karena sebelumnya kita buka kelas drum, kelas gitar, kelas keyboard. Dan sekarang ini ada kelas baru yaitu kelas vokal, kelas menyanyi gitu ya. Dan ini baru saja dibuka di bulan Oktober. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak atau mungkin tetangga yang tertarik gitu ya. Karena ini kita buka bukan saja buat jemaat tapi non jemaat juga kita buka. Ada biayanya, nggak mahal sih kalau dibanding sama tempat les di luar itu jauh gitu ya harganya. Dan ini yang ngajar nanti Ciwilis sendiri ya, wakil gembala sendiri yang ngajar. Jadi ini bakalan harus ikut saudara-saudara ya. Kalau ada yang mau belajar nih, kalau ngeles di luar sama Ciwilis sendiri mahal saudara-saudara. Mahal banget gitu ya. Dan di sini ya, pertama kelas vokal dan yang kedua itu kita juga ada buka kelas matematika, fisika dan kimia. Nah ini nggak banyak orang yang jago kan gitu ya matematika, fisika, kimia gitu ya. Tapi di gereja kita ada yang jago saudara-saudara ya. Itu ada soundman kita itu mana sih? Oh sorry. Nelson ya. Ini Nelson di belakang saya ya. Nah, ini jago saudara-saudara, dia hebat matematika, fisika dan kimia. Dia ini atlet olimpiade. Kalau atlet olimpiade. Ya atlet olimpiade matematika gitu ya. Jadi nanti Nelson yang akan ngajar di kelas matematika, fisika dan kimia. Oke, itu aja pengumumannya. Nanti ada video yang akan ditayangkan, silakan dari tim multimedia. Saudara-saudara, 2 bulan lagi kita akan menyambut Natal. Bener ya 2 bulan lagi ya? Bener ya? November, Desember, ya, bener ya? Bener ya? Oh ya sorry. Maaf saudara, saya kadang-kadang suka lupa. Ini gue kayak mau khotbah kanan-kanan, oke. 2 bulan lagi kita akan
menyambut Natal dan ada kebutuhan dananya saudara-saudara. Kebutuhan dana Natal tahun ini adalah 80 juta. 79. Kok jadi 79 sih? Bukannya 80 katanya ya? Oh maaf saudara. Oke 79. Untuk apa aja dana ini jumlahnya nggak sebenarnya relatif ya, kecil nggak kecil. Ini ya buat apa aja kita 80 juta ini saudara-saudara. Ini yang paling besar itu adalah untuk hadiah anak-anak sekolah minggu ya, yang setiap setahun sekali kita beri hadiah untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya, maksudnya kita berikan memori yang baik untuk mereka pada saat mereka Natal dan mereka mendapatkan kebahagiaan juga pada saat Natal. Itu salah satu yang paling besar, dan juga yang besar adalah konsumsi gitu ya. Ini kita menyiapkan konsumsi untuk kurang lebih berapa orang kok? 800 orang saudara-saudara. Ya, jadi konsumsi kita siapkan untuk 800 orang. Dan juga ada aksi sosial dan kebutuhan acara dan lain-lainnya. Makanya ketemu angka di 79 juta itu saudara-saudara. Oke saudara-saudara, siap untuk memberi untuk Tuhan? Siap ya? Ya itu aja sih kayaknya. Oke, apa lagi ya? Udah ya? Oh iya sorry. Untuk Randy dan Lucy saya persilahkan untuk maju ke depan, kita akan ada penyerahan anak. Puji Tuhan, saudara bersukacita pagi ini. Dan sukacita kita juga bertambah karena ada sepasang suami istri, yaitu Randy Aryawira dan juga Luciawati, yang akan menyerahkan anak kedua mereka, Josiah Mikael Aryawira, yang hari ini akan diserahkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi bahwa penyerahan anak ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah ritual keagamaan bagi setiap kita pasangan-pasangan Kristen yang sudah menerima berkat, yaitu buah hati yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tetapi ini merupakan sebuah komitmen pasangan suami istri di hadapan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan beri itu merupakan kepercayaan yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Dan sekaligus penyerahan anak ini juga sebagai suatu kesadaran bahwa orang tua dengan segala keterbatasannya tidak mampu. Orang tua dengan kekuatannya sendiri tidak mampu untuk ngejagain anaknya 24 jam. Bahkan mau sampai akhir hidup anak kita juga gak sanggup karena kita serba terbatas. Dan penyerahan anak ini juga sekaligus komitmen kepada Tuhan, bahwa pada saat kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, artinya di saat yang bersamaan orang tua juga memberikan teladan bagi anak-anak untuk hidup dalam takut akan Tuhan, untuk mereka mengenal juru selamat dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Pada suatu hari beberapa ibu membawa anak-anak mereka kepada Yesus agar dijamah dan diberkati olehnya. Tetapi murid-muridnya mengusir mereka. Lalu Yesus memanggil anak-anak itu agar datang kepadanya serta berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan melarang mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang rendah hatinya dan yang imannya setulus anak-anak itu. Dan orang yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Anak-anak adalah berkat dari Tuhan, dan Tuhan Yesus juga memperhatikan anak-anak merupakan bagian dari kerajaan Allah. Sifat kerendahan hati dan ketulusan mereka justru dijadikan standar untuk setiap kita bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Nah hari ini mari seluruh jemaat Tuhan kita mau mendukung sepasang suami istri ini, yaitu Randy dan Lucy, untuk mereka hidup melakukan kehendak Allah, menyerahkan anak mereka sepenuhnya kepada Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan, dan di saat yang bersamaan mereka juga mau mengandalkan Tuhan di dalam membesarkan dan merawat anak mereka, Josiah Mikael Aryawira. Mari sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri.
Kita akan mendoakan mereka, kedua orang tua ini dan juga anak mereka. Kita angkat pujian sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, Yesus tetap menggendong setiap kita. Dengan kasih setianya, dengan kerendahan hatinya, Ia mau terus menanggung setiap kita dan menyelamatkan kita. Aku Yesus tetap Dia. Aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku. Saya juga mengundang seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pejabat-pejabat gereja untuk maju ikut mendoakan Randy, Lucy dan juga Josiah, Mikael, Aryawi. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa pasangan suami istri Randy dan Lucy ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hari ini mereka mengambil sebuah komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Membawa anak mereka untuk diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena dengan kesadaran kami meyakini bahwa anak-anak ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan para orang tua, khususnya buat Randy dan Lucy. Dan saat ini kami seluruh jemaat Tuhan mengangkat hati kami, mengarahkan tangan kami berdoa. Untuk Randy dan Lucy kiranya turunlah hikmat dan berkat Tuhan atas mereka berdua. Untuk mereka menjaga pernikahan yang kudus. Untuk mereka menjaga hidup dalam takut akan Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kehidupan mereka akan meneladani anak-anak mereka. Untuk hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Untuk mereka bisa mengajarkan, membesarkan, merawat anak-anak mereka dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Dan saat ini kiranya turunlah berkat buat setiap apapun yang mereka kerjakan, mata pencaharian mereka, hubungan keintiman mereka, suami istri dan juga hubungan intim mereka bersama dengan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar mereka terus mengalami pertumbuhan dan juga terus membangun disiplin rohani di dalam hidup mereka. Dan saat ini ya Allah, kiranya kami juga mengarahkan tangan kami dan kiranya tangan Allah sendiri yang terulur bagi anak kami, Josiah, Mikael, Aryawira. Kami serahkan sepenuhnya Josiah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mulai dari sekarang bahkan sampai masa putih rambutnya, ia adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Dan hidupnya diberkati, masa depannya diberkati. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Josiah, Mikael, Aryawira juga merupakan bagian dari jemaat Tuhan, merupakan bagian dari kesatuan tubuh Kristus. Diberkatilah mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui firman yang kita dengar pada pagi hari ini, kita dapat terus belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2 pada pukul 12 siang. Kita akan belajar tentang kindness yang akan dilayani oleh Korambi. Kemudian pada hari Kamis 10 Oktober 2024 ibadah doa kembali dilaksanakan di gedung 35 pada pukul 5 sore. Pada hari Rabu ini ibadah WBI dialihkan dan akan digabung dengan ibadah spesial bersama dengan Koari pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 di gedung 52 lantai 2 pada pukul 6 sore. Pada ibadah kali ini para wanita akan belajar tentang bisakah saya berhikmat yang akan dilayani oleh Ibu Bertina.
Pada minggu ini, 13 Oktober 2024, ibadah raya kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang keangkuhan hidup yang akan dilayani oleh Bapak Samuel Pristiwanto. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 2. Anak-anak akan belajar tentang Tuhan selalu bersama. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan diadakan di Gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Chief Francisca dan kita akan sama-sama belajar tentang OOT. Kemudian untuk temu Kompas pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 6:30 malam. Ibadah kali ini akan sama-sama belajar tentang Stay Healthy, Be Happy yang akan dilayani oleh Dr. Leong Kit Lin. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini, kiranya setiap kita selalu dalam penyertaan Tuhan. God bless. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Sandi untuk pemberitaan firman Tuhan dan juga kepada seluruh pelayan perjamuan kudus yang sudah melayani kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bertanya, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh angkat tangan? Haleluya. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah kita GB Jalan Barat Timur di tempat ini setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Selanjutnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita akan mengumpulkan amplop persembahan Natal. Jadi nanti gereja akan membagikan amplop persembahan Natal dan bagi jemaat yang sudah mengambil amplop dapat mengembalikannya di kotak persembahan Natal di lobi lantai 1. Jadi Bapak Ibu selamat memberikan kado yang terindah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau memberikan persembahan syukur kita yang terbaik. Buat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan pertengahan ini ya Allah. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Baik lewat puji-pujian maupun lewat pemberitaan firman Tuhan ya Bapak. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami yang terbaik. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap hati dan tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah kiranya persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami siap untuk memberi yang terbaik buat Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat merendahkan diri kami sama seperti Tuhan merendahkan dirinya untuk menebus kami manusia-manusia yang berdosa. Tuhan, mampukan kami untuk kami memiliki kerendahan hati dan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini, untuk setiap pekerjaan dari setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, kiranya Kau mau berkati apapun yang menjadi pekerjaan daripada jemaat di tempat ini. Tuhan mau berkati dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, Tuhan kiranya Tuhan memampukan untuk mereka dapat melakukannya dengan baik. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak yang masih di dalam bangku sekolah yang dari SD sampai SMA dan juga yang di bangku kuliah. Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka semua. Tuhan mau sentuh hati mereka agar mereka terus dapat mencari Tuhan
dalam masa muda mereka. Dan mereka dapat menjadi anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan hambamu berdoa juga untuk setiap komsel yang ada di gereja ini yang berlangsung dalam minggu ini. Tuhan kiranya Kau memberkati setiap komsel-komsel yang ada. Tuhan memberkati dan melalui komsel ini Tuhan kami dimampukan untuk kami dapat mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan lebih lagi dan kami dapat mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan kami hambamu juga berdoa untuk khususnya jemaat yang sakit Bapa. Tuhan kiranya Tuhan mau memberikan belas kasihan Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini yang mengalami kelemahan fisik yang sakit. Tuhan berikan belas kasihan Tuhan dan Tuhan kalau Tuhan berkenan Tuhan kiranya mau sembuhkan apa yang menjadi penyakit untuk semua jemaat di gereja ini yang sedang sakit. Tuhan kiranya Tuhan mau pulihkan, berikan kekuatan Tuhan, keluarga yang mengurus Tuhan juga mau memberikan kekuatan dan mampukan mereka untuk mengasihi orang yang sakit ini dengan kasih yang daripada Tuhan dan mereka dapat menyatakan kasih Tuhan melalui apa yang mereka lakukan kepada keluarga yang sakit ini Tuhan. Tuhan, hambamu berdoa kiranya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan nyata di gereja ini. Tuhan kami akan melihat buah-buah, kami akan melihat jiwa-jiwa yang bertumbuh, kami akan melihat perubahan hidup yang terjadi Bapa. Tuhan Kau mau berkati gereja ini ya Tuhan. Dan jemaat yang terkasih angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat GBI Jelambar Timur pulanglah dengan penyertaan, perlindungan, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.